Datang 52 nih. Gue bantai. Turun mereka kan, jabanan kita set mundur semua. Kita pukul sampai ke Panganasem. Jadi pas dia dipukul mundur sama gue, kan pada lari semua tuh, masuk ke gang kan. Gue tinggal begini doang. Kayak udah main toliong lah di jalanan. Gue berapa lubang gua tahu dia tuh mungkin orang mati itu. Aduh, ya Allah. Oke, balik lagi di CJ Channel, Jalin Silaturahmi, Lupakan Masa Lalu. Tentunya gue masih ngobrol santai bersama Bang Gocim, dimana di hadapan gue ini udah tersedia bertabur keberkahan makanan dan minuman. Alhamdulillah. Rezeki ente Ki. Mantap Bang Gocim. Dan pasti gue masih akan terus mengupas nih seluk-beluk dari Bang Gocim nih, bagaimana. Oke, Bang Gocim. Bariwan sendiri banyak basisnya atau ada mana aja sih Bang basisnya Bariwan? Ada basis Kosambi kalau nggak salah ya, ada basis Depok juga, ada basis Priuk, ada basis Polgat, ada basis Bekasi, ada 20 Genjing. Ya banyak lah namanya Bariwan itu kan, dari mana-mana juga ada yang sekolah gitu, tapi kadang-kadang kan cuma beberapa orang doang. Beberapa orang gitu ya. Nah itu tapi pernah ada satu kunjungan abang sowan ke basis lain gitu? Gue kalau ke basis lain itu jarang gue. Paling gue ke Genjing karena sebagian ada yang kenal juga, tapi ya kalau sowan-sowan itu gue jarang. Jarang lah ya. Karena kehidupan gue tuh abis bantu nyokap gue orang. Iya. Bantu nyokap. Jadi gue pulang tawuran, pulang sekolah udah bantu orang tua dagang sampai malam. Pulang, istirahat, udah gitu aja. Siklusnya begitu aja terus sebenarnya. Iya. Oke nih, berarti emang Bang Gocim ini bisa dibilang mencari ridhonya dari orang tua dulu tuh Bang ya? Iya. Menangis gue ngentut. Oke. Artinya memang abang bisa dikatakan sebagai tulang punggung dari keluarga abang tuh. Memang pada saat itu kehidupan memang seperti apa sih Bang? Kalau tulang punggung enggak ya. Karena orang tua gue yang laki-laki itu naik taksi dia. Beliau narik taksi, dan orang tua gue yang cewek itu dagang. Dan kebetulan gue anak laki-laki paling besar, jadi gue bantu nyokap karena bokap jarang pulang lah namanya dari narik taksi ya. Jadi gue yang bantu nyokap. Ya, dan adik-adik gue kan masih kecil gitu kan, kesian juga ya kan. Jadi gue lah yang dorong gerobak dari Galur sampai Senen gitu. Ya Allah. Iya. Makanya Bang Gocim memilih tadi Bariwan sendiri ya, satu untuk meringankan beban dong ya. Iya, karena apa ya, biaya sekolahnya lebih murah. Ya alhamdulillah lah, karena gue ya termasuk orang gak mampu lah dulu itu. Jadi jangan sampai gue ngebebanin orang tua gue lah. Gitu. Apa pesan orang tua Bang Gocim dulu yang abang masih ingat ketika memang berkenan nih di hati abang nih? Kalau pesan orang tua gue gitu, lo kalau sekolah yang benar, jangan ikut-ikutan orang. Lo harus sadar diri kalau kita orang susah, jangan macem-macem lah gitu. Dan kalau bisa, lo pulang sekolah bantuin mama dagang. Karena dari dagang inilah dapat biaya sekolah lo. Aduh, jadi ya Bang Gocim nih perjuangannya pada saat itu sekolah ya memang ya untuk itu Bang ya, bukannya untuk tawuran Bang ya. Jujur aja bukan. Cuman karena gue diganggu, yang namanya diganggu ya kita mendingan sekalian aja. Sekalian aja begitu. Iya. Tapi ada Bang Gocim penyesalan yang memang Bang Gocim sampai akhirnya melibatkan orang tua, ada nggak Bang Gocim yang memang Bang Gocim sesalkan pada saat itu Bang? Entah itu dipanggil orang tua abang ke sekolah. Kalau dipanggil ke sekolah tuh udah sering sampai pernah tukang ojek gue panggil sebagai orang tua gue. Oh itu saking mau nutup-nutupin ya Bang? Maksudnya apa gimana? Nyokap gue udah gak mau ke sekolahan, udah malu lah. Jadi catatan buku hitam sekolahan itu udah penuh gue. Gue pernah mau dikeluarin dari sekolahan waktu kelas 3. Gue bilang sama guru gue masih hidup tuh. Rumahnya gue tahu. Bagaimana Pak? Emang ini biang keroknya nih, keluarin dari sekolahan. Waduh. Gue nyantai jawabnya, Pak, kalau ngomong hati-hati. Lo mau keluarin gue sekolahan, nggak masalah gue. Tapi dengan satu syarat. Apaan syarat lo? Pakai syarat segala katanya.
Lo keluarin uang pangkal gue, uang buku gue, uang sekolah gue, uang jajan gue dari pertama kali gue masuk di Bariwan. Kalau kagak, lewat pintu gerbang lo mati sama gue. Anjir. Ya Allah gue. Abang begituin tuh guru. Iya. Buset. Dan alhamdulillah gue gak dikeluarin. Makanya gue lulus ini entah dilulusin, entah benar-benar lulus gue gak tahu. Aduh, kacau bener. Asli bener. Sampai segitunya guru Iya. bang. Saking banyaknya kasus kali bang ya. Ada lagi kasus gue yang paling tengil tuh di sekolahan tuh kan ada musola ya, tempat imam, ya. Iya. Itu gue tulis nama gue Gocim. Maksudnya mimbar. Iya. Di mimbarnya. Tapi di balik mimbarnya, Oh. gue tulis gede tuh Gocim. Jadi kesannya kan orang sholat tuh sujud gue kan tengil ya, jangan ditiru. Sumpah demi Allah. Iya pak. Buset dah. Oh. Gue sampai pelajaran bahasa Inggris, gue dikasih kebebasan. Ferry, lo mau di kantin apa mau di sini? Kalau mau di kelas jangan ganggu yang lain ya. Tapi kalau mau di kantin silakan 2 jam. Setelah itu lo masuk lagi. Abang apa di spesialin lah, terserah lu udah mau gimana Iya. kali. Makanya gue bingung, gue lulus ini bener-bener lulus atau dilulusin atau kata gue udah tuh dari lulusin aja. Kacau, emang Bang Gocim iseng kali dulu kalau di kelas ya bang? Gue nggak iseng, jadi gimana ya? Gue tuh nggak demen sebenarnya lihat kekerasan. Kalau gue ngeliat kekerasan pasti hati gue berontak. Siapapun dia gue lawan. Gitu. Waktu itu pernah juga tuh guru agama laki-laki. Jadi kan gue 3 tuh ya sekolahan gue. Ada temen gue nih buang meja ke bawah. Buset. Pas gue ngelongok ke bawah, pas tuh guru ngelongok ke gue. Disangkanya gue biar kerok ya. Datang ke atas, mau nampol gue tangkis. Bukan gue pak, gue bilang. Bukan gue bilang. Ya siapa? Gue nggak tahu, gue bilang. Gue nggak mau dong ngasih untuk orang, ya kan? Udah masuk lagi kantor, dibahas lagi. Gue bilang bukan saya, demi Allah bukan saya, gue bilang. Iseng juga pengen lemparin meja gitu. Wah iseng banget tuh anak kampus aja. Iya, tuh masih itu tuh kagak tuh anak tuh. Dia tuh anak basis 27 dulu tuh, anak Sunter. Cuma namanya masa kita sebut. Iya betul. Privacy. Nah bang, selain kita bahas di jalur nih bang nih, kehidupan di sekolah nih bang, kita akan sedikit ngebahas tentang yang masih berkesan, yang memang abang kangen suasana sekolah di Bariwan bersama teman-teman. Apa bang? Momentum apa bang yang paling abang masih? Main judi di kantin. Buset. Main judi. Jajan gua kan 2.000. Bener. Gua kan mau kayak orang-orang gitu, pakai sepatu bagus, topi bagus. Iya bener. Ya dong. Ya. Jadi dari zaman gue itu judi tuo tuh. Apa? Tuo. Judi tuo. Itu judi orang kenek itu. Oh. Nah, jadi itu kalau nggak salah 50 perakan 2 dilempar ke atas. Kalau gambarnya sama hidup, kalau gambar beda mati. Kalau kita bandar itu hidup. Dan harus hidup itu. Ya, gitu. betul. Nah, jadi main tang. Kalah gue nih. Pinjam dulu duit tuh. Tapi nggak gue ganti. Nah, gue menang udah gue pulang. Yang penting besok bisa beli topi bang. Ada tuh satu lagi kalau di kantin tuh ya kan. Kalau gue lagi kesel nih, gue duduk tuh di depan pintu kantin tuh. Yang mau masuk 1.000. Lo kalau mau pulang aman, taruh. Kalau nggak lo masuk ke gue. Apa begitu itu? Anjir. Kacau bener bang Gocim. Ya cuman kan gue tanggung jawab. Lo pulang tanggung jawab gue. Aman tuh pasti tuh. Aman. Pasti gue paling belakang mundur. Ya gue nggak mau dong dimanfaatin. Ya gue juga harus dapat hasil dong dari situ. Ada timbal balik lah di situ. Take and give. Take and Kalau give. kata orang. Bener. Nah bang, memang abang sampai bisa berprinsip memegang teguh, lu bakal gue jaga nih. Sampai segitunya abang bisa meyakinkan untuk bawahan abang aman, memang bener-bener aman bang. Iya. Kalau emang kita kalah, berarti gue paling belakang itu lari. Tapi kalau gue udah lari, gue bisa udah paling depan. Karena waktu itu pernah gue paling lari paling belakang itu, orang udah jauh kan, ada motor, gue stop, gue naik. Gue depanan. Artinya think smart bang ya? Iya, pakai otak. Di samping kita pakai otot, kita pakai otak. Kalau kita nggak pakai otak, habis. Di belakangan loh. Iya betul. Apalagi berbicara masalah kuantiti masa. Kalau kita disambit aja kena nyungsep. Selain nama Bang Gocim nih, ini ada satu nama juga yang memang beredar kabarnya itu adalah tandem abang tuh bang. Kalau nggak salah disebut namanya Bang Jawa atau siapa tuh bang? Itu bagaimana sih? Kalau dibilang tandem itu bukan tandem gue. Bukan. Dia anak STM. Oh dia anak STM-nya. Cuman gue emang kenal baik sama Jawa itu. Alhamdulillah dia juga hormat sebagai
junior gue lah itu. Oh, junior abang itu ya? Di bawah. Cuman di STM-nya. Di STM. Gitu. Sampai saat ini emang kita berhubungan baik sama dia. Kalau dulu tandem gue itu yang suka nge-backup gue itu David Cina. Jadi gue bilang sama dia, lo jangan pernah lari kalau gue maju. Kalau gue bilang mundur baru mundur. Bang David ya? Iya. Oke, Bang David, salam silaturahmi nih. Jadi dialah yang selalu backup gue kalau tiap ribut. Jadi gue merasa pede gitu. Walaupun kita sedikit tapi kita solid. Nah Bang Gocim, siapa senior abang dulu kala itu yang memang buat abang tuh top dari segi nyali, pembawaan, karakter dan lain sebagainya, hingga abang jadi sampai punya nama besar? Nggak ada. Bingung kan lo? Iya. Jadi waktu gue kelas 2 itu emang ada senior-senior gue kelas 3. Paling dia nurunin kabur. Nurunin kabur. Orang yang aku sebut ya, nggak usah sebut. Betul, Ya. nggak usah disebut. Orang masih hidup sih. Jadi nurunin kabur. Gue bilang, ngentot kayak gini banget. Gue bilang kan anjir sama aja lo ngejerumus gue kan gitu. Ah jadi pas gue kelas 3 gue bilang lah, sekarang kelas 3 semua aturan anak galur ikut apa kata gue. Bukannya gue megang galur ya gue bilang. Betul. Cuman gue mau kebersamaan. Wih, ngeri nih. Turun sama-sama turun, cabut sama-sama cabut. Jangan yang lain turun lo cabut. Kalau misalnya yang lain turun lo cabut, lo mendingan gak usah ikut sama sekali. Kalau lo ikut, lo gue bantai. Berarti lo cuma minta perlindungan doang lo, nggak bisa nge-backup yang lain. Bener. Kan gitu. Jadi di era gue kelas 3 ini gue minta semua kebersamaan, nggak ada pentolan. Kita semua sama. Saling menjaga, saling melindungi, udah gitu aja. Saling menghormati terutama. Otomatis. Mantap bener nih, gokil nih. Jadi zaman gue tuh nggak ada namanya pentolan. Ada waktu itu ada yang ngaku pentolan Bariwan ya kan, anak genjing, gue gebukin. Pernah ada anjing, iya anjing. Ada juga teman gue tuh. Jadi dia kayaknya apa ya, kayak tandemannya dia lah. Dua-duanya gue gebukin. Yang satu lagi tuh teman kelas 1 gue. Lagi nongkrong dia sama anak genjing itu kan. Entot gue bilang, lo kata jagoan lo, lo pentolan Bariwan. Gue gebukin itu teman kelas 1 gue padahal tuh. Gue kasih botol 2, ini lo pilih 1. Lo prak pala gue. Tapi kalau pala gue gak pecah, pala lo gue pecahin gue bilang. Kita minta maaf deh. Orang masih hidup dan masih berhubungan baik sama gue. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Cuma karena emang intinya gue tuh nggak ada mau namanya pentolan jagoan di sekolah kita. Kita semua sama. Karena di mata Allah nggak ada bedanya manusia. Betul. Gokil nih udah emang Bang Gocim luar biasa nih. Keras juga Bang Gocim. Oke. Nah Bang, ketika Abang udah jadi senior tuh Bang tuh, di kelas 3 tadi Abang bilang udah mulai harus sama rata satu jiwa tuh Bang. Iya. Itu memang Abang sendiri terhadap adik-adikan memang nggak pernah yang namanya main tangan untuk keras gitu. Gue paling cuma nasihatin, lo kalau mau ikut gue, sama-sama kita turun, sama-sama kita lari, sama-sama kita bergembira, udah gitu aja. Jadi nggak ada istilahnya satu sakit, lo seneng-seneng gitu. Bener, sakit satu sakit semua Bang. Otomatis. Nah Bang, berbicara di pusat Bang, selain nama STM tadi ada Budut, STM Jaya, kemudian ada juga kan STM di situ Poncol Bang. Ada. Itu dengan Poncol Bariwan sendiri bersih tegang nggak sih Bang di era Abang? Enggak. Kita berhubungan baik. Karena tadi temen itu Bang ya dia ngikut Bang ya. Iya. Kenapa Poncol memutuskan untuk join dengan Bariwan pada saat itu Bang? Sekolah Poncolnya ada 2. Oh. Satu dekat Poncol Senen, satu dekat Rumah Sakit Islam. Seberang. Rumsak. Nah. Jadi ya kalau sama yang Poncol Senen ini kan kita jarang sejalur. Nggak pernah ketemu. Karena jalur kita ke sana. Betul. Ke Pulau Gadung. Pulau Gadung. Nah, kalau Poncol kan kita ke sini. Jadi gua nggak pernah lewat sana. Jadi kita berhubung baiknya sama Poncol yang di Rumsak. Oh, begitu. Ya. Oke, nah informasi lagi nih. Jadi buat teman-teman STM Poncol ada 2 tuh Bang ya. Ada 2 gedungnya. Yang satu dekat rumah sakit di Jalan Serdang lah kalau salah tuh utama lo. Yang satu lagi di Poncol dekat sebelum stasiun Senen. Berarti tadi yang join sama Abang tuh Poncol yang sama itu Bang ya? Nah, ya Rumsak. Itu kenapa menurut Abang Poncol mau beraliansi dengan Bariwan sendiri? Ya mungkin ya waktu itu pengakuan juga dari anggota dia itu, Bang, kita boleh gabung nggak sama lo Bang? Karena kita lihat lo kayaknya banyak menangnya Bang kalau ribut di Asem katanya gitu. Oh boleh, gue bilang. Kalau misalnya mau gabung, lo ikut aturan gue main. Dan kalau bisa pentolan lo siapa? Lo kenalin sama gue. Suruh dia datang ngomong sama gue, bukan lo. Gue bilang gitu. Iya betul. Akhirnya dia datang,
kita kenalan. Oh, lu yang bawa Poncol Rumsak? Iya bang, dia kalau salah waktu itu Poncol Gani, Dul Gani, basisnya. Dul Gani sama Galuh kan dekat. Nah, jadi maksud kita mau gabung bang, gitu. Karena kita kan kalau sering dibantai, kalah mulu nih, kita khawatir kan. Kadang kita nggak sekolah, kalau oke, kalau itu lu ikut turnamen gue bilang. Nah, disitulah personil kita bisa bertambah. Ada lagi nggak Bang Gocim tragedi atau kejadian yang memang masih terngiang di benak abang pada saat itu dan di era itu bang? Ada 3. Ada 3 kejadian. 3 kejadian. Wih, bagaimana tuh bang? Jadi yang pertama itu di Galur siang hari, gue sengaja mantekin budut mau berangkat. Datang 52 nih, gue bantai, turun mereka kan, jabanan kita set mundur semua, kita pukul sampai ke Panganasem. Habis itu kita pantek di Gani. Kita tungguin nggak datang lewat juga 52 kan. Gue satonin strap Metro Mini. Pas waktu itu di Metro Mini 07, gue nemu ada beberapa anak budut. Gue naik dari pintu belakang. Nah lo gue bilang, naik Metro Mini lo anjing. Langsung gue turunin pisau lipat, gue beri ke paha. Dia teriak, gue anak ini Cim. Nah, lo kenapa nggak ngomong dari tadi? Gue bilang, kalau lo kenal gue kenapa nggak ngomong dari tadi? Kan gitu. Udah 2 lubang doang gue beri, gue turun. Yang keduanya kejadian waktu pagi hari di Panganasem. Itu sengaja gue bikin strategi yang lain gue suruh naik patas. Nah, gue naik Metro Mini belakang. Jadi gue minta lo lewatin dulu Panganasem. Kan keluar tuh semua itu, ngikut, nyerang tuh. Ya kan? Gue dari belakang tuh tinggal bacakin tuh. Jadi itu puas gue tuh bacokin orang tuh. Buset. Jadi pas dia dipukul mundur sama gue, kan pada lari semua tuh, masuk ke gang kan, ke Cempaka Baru. Gue tinggal begini doang. Kayak udah main toliong lah. Iya. Itu bener-bener itu gue. Banyak di situ bang ya? Banyak itu yang kena itu sama gue. Anjir. Di situ mungkin sama gue naik langsung tuh. Sampai peka lah di tengah-tengah budut semuanya, gocim. Yang ketiganya itu kejadian di lampu merah Pedongkelan dekat ITC Cempaka Mas sekarang nih. Itu di jalanan gue berapa lubang gua tahu, itu mungkin orang mati itu. Aduh ya Allah Robi. Jadi gue minta bagian anak sekolah sekarang lo nggak usah kayak gue lah ya, karena itu nggak ada bagusnya gue bilang. Betul ya, karena hukum karma ini berlaku sampai saat ini. Gue juga takut anak gue kena juga gitu. Untung anak gue udah lulus itu gitu ya kan. Benar. Karena semua itu nggak ada manfaatnya. Lo kalau mau nyari jati diri, carilah jati diri yang positif gitu. Masih banyak kok yang bisa kita lakukan, mencari siapa diri gue gitu loh. Nah di momen terakhir itu bagaimana bang? Yang abang memang nggak bisa lupa, bisa sampai abang begitu. Emang kenapa itu kejadian? Bentrok sama anak mana bang? Itu bentrok sama anak mana gue entah nggak tahu deh, tanam 3 entah budut 52 Polgat nggak tahu juga lah gue. Pokoknya gue bentrok di lampu merah tuh. Jadi dijatuh, gue beri bebek. Itu gue sempat dicariin ke sekolah selama 2 minggu. Buset. Sempet di TO juga bang? Iya. Tetap gue sekolah. Pergi pagi sama basis. Nyampe kantin gue makan lontong. Habis makan lontong gue pulang. Cuma absen doang. Selama 2 minggu. Ya Allah Robi. Jadi pas pulang gue balik lagi ke dekat halte Bariwan tuh. Pulang bareng anak-anak lagi. Oke, jadi sekali lagi di sini buat teman-teman para rival yang disebut sama Bang Gocim, sekali lagi mohon maaf Bang Gocim ya. Kejadian lalu Bang Gocim ini untuk dijadikan pelajaran nih bagi generasi sekarang agar nggak lagi mengulangi kejadian yang sama nih. Bener, jangan. Karena memang nggak ada faedahnya Bang ya. Nggak ada, sama sekali nggak ada faedahnya. Dan malah kan di hari tuanya akan menimbulkan efek trauma. Tuh. Yang tadi Bang Gocim udah bilang itu tuh Bang. Ya mau gimana lagi kan, zaman itu kan kalau nggak kita yang ngeberi, kita yang kena beri ini. Betul. Hukum rimba berlaku Bang ya. Iya. Oh, oke dah. Nah jadi ini buat teman-teman juga nih, di balik nama Bang Gocim yang besar, asik, Bang Gocim juga memiliki pujaan hati yang yang memang mendampingi Bang Gocim sampai saat ini nih. Sebetulnya siapa sih sosok pendamping dari Bang Gocim? Langsung aja kita panggil nih, Po, hadirlah ke sini Po. Nah, oke. Nah jadi buat teman-teman CJ Channel, gue udah duduk bareng nih dengan rumah tangga harmonis.
Di mana di sebelah gue nih gue udah ditemani oleh sosok wanita yang jadi ibunya anak-anak dari Bang Gocim sendiri nih. Iya. Monggo dong tante diperkenalkan diri dong, lambaikan tangan. Lambaikan tangan. Iya dong, buat Halo, teman. saya Ana. Selamat selamat malam untuk para viewers. Penonton Ya, CJ viewersnya Channel. dari CJ Channel nih. Benar-benar, oke. Nah itu bagaimana nih Po nih? Ini Empok kan memang jadi pendamai Bang Gocim nih. Bang Gocim bagaimana sih Po nih? Ciri-cirinya dia Pak, suami yang seperti apa di mata Empok nih? Baik ya, galak. Maksudnya antara baik sama galak kan beda ya. Kalau misalnya baik kan dia emang tingkah lakunya baik. Terus kalau galak itu kesannya tuh tegas gitu loh. Tapi kalau gue pikir sih emang kalau cewek itu sebaiknya sih punya cowok yang rada-rada galak ya. Karena kalau cewek itu kalau misalnya cowoknya baik dia pasti cenderung songong gitu iya kan. benar. Dan apalagi kalau ceweknya mandiri bisa kerja kayak gitu kan, kayaknya pas banget gitu kalau dapat suaminya dia Cocok nih Pak. Jadi gue juga nggak macem-macem gitu kan. Oke benar. Nah Po, boleh dong Po dibagikan sedikit nih. Bagaimana sih awal perjumpaan kalian berdua nih? Asik, kayak romantis banget nih. Iya, Awalnya bagaimana sih kenal Bang Gocim Po? dulu sih ada temen ya, ada teman terus dia bilang gini, nah lo mau gue kenalin gak sama bos gue? Ih apaan bos gitu kan? Apaan bos gitu? Coba mana sini gue mau tahu, gue bilang gitu kan. Nah terus akhirnya ya udah tunggu sebentar, nah gue bawa dia kan. Terus datang ini dia beserta gerombolannya kan, naik motor semua, pakai celana pendek, kayaknya sih habis main bola ya bang ya. Nah terus udah kayak gitu, udah dia kenalan gitu. Langsung kenalan. Ya anda posisi gue tuh waktu itu lagi duduk aja main gitar ya bang ya, depan gangnya di Keramat Sawah gitu. Jadi ya sampai akhirnya jatuh hati nih ke pangkuannya Belum Bang. ya bang ya, belum Oh, ya, belum karena juga. posisinya kan dia punya cewek. Pak Boy. Lah, emang bener begitu Bang? Iya jadi kita kan gue nggak tahu ya namanya cowok ngedeketin kan, gue pikir oh pasti dia suka nih Oh, gitu bener. kan. Terus ya udah, nah waktu itu kan gue juga posisi punya cowok juga kan, ya udah kan cuman terus akhirnya dia ngundang ulang tahun gitu kan. Siapa yang ulang tahun? Dia Gocim ulang tahun. Oh dirayain. Dirayain di rumahnya dia gitu kan. Terus gue dijemput nih, gue bilang gini kan, gue ngetes doang dong, jemput gue lah kalau misalnya emang undang gue gitu. Dia bener jemput, tapi jemputnya ada kali 10 motor gila. Itu di Keramat Sawah langsung rame, dikirain ada tawuran gitu kan, diserang dari anak mana gitu kan, karena rame gitu. Wih 10 motor-motor banyak banget gitu, gue dijemput. Wah mantap nih. Lah gue pikir kan dia kan ikut jemput ya, gue pikir dia pasti mau boncengin gue dong gitu kan. Gue udah pede aja naik gitu ke motornya dia kan. Terus dia bilang gini, Ana naik motornya yang di sebelah sana aja. Weh bilang ke temennya, lo bawa Ana ya. Dia bilang boncengin Ana ya. Gue kan kaget ya. Terus ngapain lo ikutan ke rumah kan gitu kan. Suwe. Itu baru segitu tuh, pas udah sampai rumahnya. Terus gue duduk, gue dikenalin. Nah kenalin ini cewek gue lagi. Tahu gitu gue bawa cowok gue. Nah Bang Gocim sendiri bagaimana nyikapi Mpok Ana nih Bang Gocim nih? Ya kalau gue sih nyikapin bini gue ya gitu aja. Jadi gue tuh nggak banyak larangan, nggak banyak pantangan. Yang penting lo pegang janji cinta kita. Semoga kita langgeng sampai mati. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita sama-sama doakan nih ya rumah tangga senior-senior kita langgeng sampai akhir hayat menjemputnya nih. Oke, nah Po Ana. Ini kan Bang Gocim kan emang punya nama yang cukup keras nih di eranya dulu nih. Nggak tahu. Nah, Po Ana udah tahu belum? Nggak tahu lah, kalau tahu gila. Mana boleh pacaran sama begini, aduh. Pacaran apa begini? Iya kan kenalnya kan baik-baik gitu Bener. kan. Nah, sekarang kan Po Ana udah tahu nih artinya nih ya. Benar. Nah, Po Ana bagaimana tanggapannya dan juga berikan pesan-pesannya nih cerita Bang Gocim agar nggak ditiru buat teman-teman semuanya dibuat adik-adik nih. Bagaimana tanggapannya Po Ana setelah tahu? Ya tahu sih kaget ya, karena dari awal dia nggak pernah cerita. Jadi taunya tuh dari teman keceplosan gitu kan, atau enggak pokoknya dia dapat salam dari orang-orang pentolan dulu. Kan gue juga waktu itu SMA-nya satu level ya sama dia ya, 1 tahun gitu kan. Iya, jadi hitungannya gue tahu lah, kayak misalnya tadi dibilang ada nama-nama Om Tommy Babi tuh gue tahu gitu kan. Pernah denger gitu pernah ya. denger gitu. Terus kok dia suka dapat salam-salam kayak gitu kan. Oh ternyata ya mungkin itu waktu di SMA bagusnya, sekarang kan udah enggak gitu ya. Cuman ngerinya kalau ya itulah karma ya, karena kita kan yakin setiap perbuatan baik atau buruk, sekecil atau sebesar apapun pasti gitu ada ya. balasannya kan. Bener. Ngeri di situ. Ngerinya di situ ya, Bu, Moga-moga kagak ada sih sampai Amin, ya sampai Rabbal saat ini sih alhamdulillah baik-baik aja ya Bang ya. Oke Dani. Nah, Bang Gocim dan Po Ana nih Bang Gocim.
Ini artinya masa lalu kan adalah masa lalu yang memang nggak pantas untuk diulang. Barangkali Bang Gocim ada permintaan maaf atau enggak ada penyesalan yang ingin dibagikan buat teman-teman rival abang terdahulu. Monggo abang disampaikan saat ini juga. Oke. Gua atas nama pribadi Gocim atau Ferry Ruandi nama gua asli. Gue memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rival yang pernah kena tangan gue atau kena kaki gue ataupun kena sajam gue. Sekali lagi maafin gue, bukan maksud hati gue untuk melukai lo pada. Betul. Tapi itu yang nggak bisa dielakkan lah waktu zaman itu. Dulu bang ya. Insya Allah kita kedepannya silaturahmi bisa menjadi saudara yang lebih erat lagi. Baik lagi. Dan silaturahmi itu kan bisa mempanjang umur dan rezeki lah itu gitu. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita bisa menjadi saudara dan lebih dekat lagi lah, itu aja. Amin, benar. Nah, Po Ana, sampai ini Po Ana, pesan-pesan buat pelajar zaman sekarang agar nggak lagi bermusuhan nih Po Ana nih. Biar bersatu. Monggo pesan-pesannya Po Ana. Perbanyak silaturahim ya, karena emang silaturahim tuh banyak banget manfaatnya. Kita udah ngalamin ya, karena kita kan udah pernah tergabung di beberapa komunitas ormas dan segala macam, jadi enak gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ke suatu tempat yang seharusnya kita bisa yang misalnya ada bentrok atau segala macam, tapi karena kita kenal satu komunitas atau apa, jadi damai gitu. Kemana-mana kita tuh malah di welcome kayak gitu kan, enak ya. Pokoknya nggak ada ruginya yang namanya silaturahmi deh asli. Belum lagi kalau misalnya lagi ngumpul tiba-tiba ada temen, gua ada objekan ini pasti manjang. Iya. Mantap. Jadi nggak ada. Jadi banyak hikmahnya lah kayak gitu ya. Oke deh, buat teman-teman CJ Channel, kurang lebihnya itu aja bincang-bincang santai malam hari ini. Gue bersama dengan Bang Gocim beserta keluarga. Sekali lagi gue atas nama pribadi Eko Waki mohon maaf apabila ada ucapan, kata, serta tindakan yang kurang berkenan dalam penyampaiannya tadi. Sekali lagi jalin terus silaturahmi, stop tawuran pelajar. Bravo!